Halo guys, bersama channel catatan matematika. Kesempatan kali ini kita akan membahas soal PAS, penilaian akhir semester kelas 12 IPA. Ada 15 soal yang akan kita jawab. Tapi sebelum menjawab soal, kita masuk konsep dulu persamaan trigonometri, karena banyak dipakai nanti dalam menjawab soal. Jadi ada 3 aturan, di sini sin, cos, sama aturan tan untuk mencoretnya. Nah, ketika sudah bentuknya seperti ini, berarti kan ini sudah bisa dicoret ya. Sudah bisa dicoret sinnya. Tinggal yang kelihatan kan berarti X sama dengan P plus K kali 360 atau X sama dengan 180 min P plus K kali 360. Itu dia mencoret sin. Nah, kalau mencoret cos berarti X sama dengan P plus K kali 360 atau X sama dengan min P plus K kali 360. Kalau mencoret tan, dia begini, X sama dengan P plus K kali 180. Nah, di sini guys, K-nya nanti kita cobakan untuk bilangan bulat. Terus sin itu yang positif kan kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Kuadran 1 dan kuadran 2. Mengingatnya kan asal saja tahu caranya. Jadi sin itu kuadran 1 dan 2. Sehingga kalau K-nya kita ganti berapapun di sini, dia akan bernilai kuadran 1 dan kuadran 2 ini. Sama juga cos, kalau kita ganti K bilangan bulat, maka ini nanti akan ada di kuadran 1 dan 4 karena cos yang positif kuadran 1 dan 4. Itu sedikit konsep persamaan trigonometri yang akan banyak kita pakai untuk menjawab 15 soal nanti ya. Oke guys, ini ada soal pertama. Katanya ada fungsi minimum X-nya sama dengan berapa pada interval ini. Jadi, kalau kita lihat fungsi ini, yang membuat dia minimum maksimum itu kan tergantung sama si cos ya. Tergantung cosnya. Nah, cos itu paling tinggi kan nilainya berapa? 1. Paling rendah min 1. Maka fungsi ini akan bernilai minimum kalau si cos ini nilainya min 1. Kan jadi 2 kali min 1 gitu. Nah, jadi kita buat aja penyelesaiannya. Jadi cos X min setengah pi sama dengan min 1. Ingat tadi bagaimana mencoret cos? Ini harus kita ganti dalam cos ya. Jadi cos X min setengah pi kita tulis aja 90 derajat min 1 berarti cos 180 ya. Maka udah bisa dicoret kan cosnya. Terus guys, ini kita hubungkan ke persamaan trigonometri tadi. Kita mau cari X-nya. Ingat tadi ya, aturan mencoret cosnya berarti ini kita bisa tulis X min 90 sama dengan 180 plus K kali 360 atau X min 90 sama dengan min 180 plus K kali 360. Kita pindahkan 90 nya berarti X sama dengan 270 kan, plus K kali 360, X sama dengan pindah jadi min 90 plus K kali 360. Terus kita uji K nya. Jika K sama dengan 0, maka ini 0. Berarti kan X nya sama dengan 270 ya. Ini 0, berarti kan X sama dengan min 90 ya. Antara interval 0 sampai 360
Berarti kan yang memenuhi hanya 270. Jadi jawabannya E. Nomornya ini ngacak ya, nggak apa-apa. Oke, jadi di sini ada titik balik minimum. Titik balik minimum fungsinya adalah fx sama dengan 2 cos 2x min 3. Di sini diminta minimum. Minimum, supaya minimum guys, maka kan tergantung nilai si cos 2x ini. Cos 2x itu bisa bernilai 1, bisa bernilai min 1 kan? Berapapun kita ganti x-nya, paling tinggi nilainya akan 1, paling rendah nilainya min 1. Supaya minimum, berarti kan kita pilih min 1 dong. Kita pilih min 1, jadi kita bisa tulis cos 2x nilainya min 1. Terus dari sini jika cos 2x bernilai min 1, ini nilainya min 1. Berarti fx-nya jadi berapa dong? 2 kali min 1 kurang 3. Berarti min 2 min 3 sama dengan min 5. Nah, fx itu kan sama dengan y ya. Berarti y-nya adalah min 5. Mungkin nanti jawabannya A, mungkin D, mungkin E. Jadi kita tinggal mencari X-nya. Mencari X-nya dari sini nih. Cos 2X sama dengan min 1. Cos berapa sih yang min 1 nilainya? Iya. Berarti X-nya kan sama dengan 180 ya. Nah, cos 2 kali berapa yang 180? Berarti mungkin X-nya 90 kan? 2 kali 90 kan jadi 180. Jadi X-nya bisa 90 derajat. Terus 2 kali berapa lagi yang nilainya min 1? Gak ada ya? Pada interval ini X antara 0 sampai pi. Jadi 90 doang tuh. Inilah dia nilai X-nya. Ini X-nya. Jadi kan ditanya titik, jawabannya kan X, Y. Jadi X-nya 90 derajat, Y-nya min 5. Sehingga jawabannya D. Oke. Sekarang ada soal begini. Y sama dengan 2 cos X. Untuk X antara sama dengan 0 sampai sama dengan 360 akan mencapai minimum di titik yang berabsis. Berarti ditanya X-nya. Lagi guys, ini minimum sama maksimum tergantung si cos-nya. Mungkin bernilai 1, mungkin bernilai min 1. Ditanya minimum, berarti kan si cos X ini harus min 1. Jadinya nilainya kan min 2 kalau cos X-nya nilainya min 1. Jadi ini yang kita pilih. Kita pilih cos X-nya min 1. Terus ditanyakan X-nya. Ya sudah, jadi bisa kita tulis cos X sama dengan min 1. Terus nilainya berapa? X-nya berapa supaya bernilai min 1? Cos berapa sih yang min 1? X-nya sama dengan 180 kan? Oke, jawabannya B. Itu cara pertama. Kalau mau pakai cara yang kedua, dengan cara turunan juga boleh. Jadi kalau kita pakai cara yang kedua, ini kan bisa kita buat ya. Kita buat turunannya sama dengan 0, jadilah dia min 2. Min 2 sin X sama dengan 0, turunannya sama dengan 0.
Terus kita bagi min 2 semua. Jadi sin X sama dengan 0. Kita mau coret sin, maka sin X sama dengan 0. Sin 0 ya. Sin berapa yang 0? Sin 0. Kita coretlah sinnya. Aturan mencoret sin kan X sama dengan 0 plus K kali 360, atau X sama dengan 180 min 0 plus K kali 360. Terus ini boleh kita aljabarkan, boleh juga langsung aja ya. Kita mau dapat nilai X, maka kita uji K. Jika K-nya 0, maka X-nya berapa dong? Ini 0, berarti kan X-nya 0. Ini 0, berarti kan X-nya 180. Terus K-nya 1, berarti X-nya ini 1, berarti kan 360. Kalau 1 kali 360 sama 180, berarti kan X-nya sudah tidak memenuhi ya. Jadi dari sini ada 3 nilai X, 0, 180 sama 360. Maka kita buatkan di garis bilangan. Ada 0, 180, ada 360. Kita uji titik, kita pilih 30 derajat aja nih. 30 masukin ke turunannya. Ini tadi turunannya. Bukan ke sini ya guys, ke pertama kali diturunkan. Jadi ke sini. Sin 30 itu positif, kali min 2 berarti negatif. Maka di sini negatif, positif, negatif. Ini positif. Positif artinya naik, negatif kan artinya turun. Berarti dia naik sampai 0, turun sampai 180, naik lagi, turun lagi. Berarti ini dong minimumnya. Minimumnya di 180 derajat. Bener, ini dia 180. Ini kalau pakai cara turunan. Ini kalau kita analisis doang nih. Lebih gampang yang ini ya. Itu dia yang bisa dijelaskan. Soal ini guys, ditanya persamaan garis singgung. Berarti kita mau masuk rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Di sini sudah dikasih tahu absis itu kan X. X-nya adalah Pi. Biar dapat Y-nya kan masukin ke kurvanya ya. Jadi kita mau dapatin titiknya pada saat X sama dengan Pi, maka Y-nya berapa dong? Masuk di sini Pi. Cos 180 min 1. 3 kali min 1 berarti min 3. Min 3. Jadi titiknya adalah Pi, min 3. Itu pengganti X1 Y1. Pengganti X1 Y1. Kita belum dapat pengganti M. M itu kan Y aksen ya. Jadi kita turunkan 3 cos X. Turun sama dengan apa dong? Min 3 sin X. Terus kan gradien di titik ini. Jadi X nya kita ganti Pi. Pada saat X sama dengan Pi, maka gradien sama dengan ganti 180 derajat 0. Jadi min 3 kali 0 kan 0. Oke, inilah titiknya. Ini gradiennya. Kita masuk ke persamaan garis ini. Yuk, kita ganti Y min Y1. Y1 nya kan min 3 nya berarti jadi plus 3 ya. M nya 0. X min X1. X min X1. X1 nya adalah Pi. Sehingga kalau ini kita kaliin kan semuanya 0. Jadi tinggal Y plus 3 sama dengan 0. Ini sudah selesai. Jawabannya A.
Itu yang bisa dijelaskan dari soal ini. Kita terusin guys. Pertanyaannya sekarang ini titik stasioner dari fungsi ini. X-nya antara 0 sampai pi. Jadi titik stasioner kan turunannya sama dengan 0 ya. Langsung aja kita turunin dia. Sin 2x min pi per 6. Kalau diturunin apa dong? Iya, 2 cos 2x min pi per 6 sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0-nya guys. Jadi f aksen x sama dengan 0. Inilah yang kita kerjakan. Terus kita mau mencoret cos. Kita gantilah 0 ini dengan cos. Tapi kita aljabarin dulu duanya. Berarti kan duanya ini habis ya. Tercoret bagi 2 semua. Tinggal cos 2x min pi per 6 sama dengan 0. Cos 2x min pi per 6 sama dengan cos 90 derajat ya. Maka cosnya udah bisa dicoret tuh. Terus mencari x-nya 2x min pi per 6 sama dengan 90 plus k kali 360 atau 2x min pi per 6 sama dengan min 90 plus k kali 360. Pi per 6 itu kan 30 derajat. Kita pindahkan jadilah 2x sama dengan tambah 30 jadi 120 plus k kali 360. 2x sama dengan ini tambah 30 jadi min 60 plus k kali 360. Bagi 2 semua, x sama dengan 60 plus k kali 120 sama dengan min 30 k kali 180 ya. Ini 180 guys. Kita ganti dulu 180. Oke. Terus mencari x kan kita uji k. Jadi pada saat k sama dengan 0, ganti 0 berarti x sama dengan 60. 0 berarti x sama dengan min 30. Terus k-nya sama dengan 1, sama dengan 1, maka x sama dengan 1 kali 180 tambah 60. 240 ya. X sama dengan berapa dong? 150 ya. 150. Ya, itulah dia dapat nilai x. Maka yang memenuhi antara 0 sampai pi. Ini soalnya 0 sampai pi, berarti yang 2 ini. Terus ditanyakan titik ya. Titik stasionernya. Jadi x-nya 60, yang mana x-nya 60? Ini x-nya 60. Ini x-nya 60 juga. Berarti mungkin yang 2 ini. Tinggal cari y-nya. Cari y-nya, masukin aja 60-nya. Berarti f 60 derajat sama dengan, masukin ke fungsi awal ya. Masuk 60, 2 kali 60 kurang 30. Sin 90 ya. Sin 90 kan sama dengan 1. Jadi titiknya 60 derajat, 1. Ini kan min 1. 60 derajat, 1 kan berarti jawabannya A. Nanti kalau kita cobakan yang 150 derajat, maka F 150 nanti jawabnya nih, F 150 jawabnya nanti min 1. Oke, itu dia yang bisa dijelaskan. Pertanyaannya di sini fungsinya akan turun. Turun berarti yang kita lakukan kan turunannya kecil 0 ya. Aksen X kecil 0. Tapi mencari titik kita buat aja dulu sama dengan 0. Jadi turunannya sama dengan 0 aja dulu karena kita mau cari titiknya. Kita turunkanlah fungsi ini. Menurunkannya apa dong? 2
cos 2x plus P. Ini P ya, ini sama dengan 0. Bagi 2 semua kan habis ya, ini habis. Terus kita mau coret cos. Cos berapa yang nilainya 0? Cos 2x plus P sama dengan cos 90 derajat. Sehingga bisa dicoret cosnya. Kita mau cari x-nya. Aturan mencoret cos tadi 2x tambah P 180 aja kita tulis sama dengan 90 plus K kali 360 atau 2x plus 180 sama dengan min 90 plus K kali 360. Terus kita aljabarkan dulu, 180 nya pindah jadi min 180, maka 2x sama dengan min 90 ya, plus K kali 360, 2x sama dengan ini pindah jadi min 270 K kali 360, bagi 2 semua, x sama dengan min 45 plus K kali 180 sama dengan min 135 ya, K kali 180. Sekarang kita uji K-nya. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan ini 0. Min 45, ini tidak memenuhi pada interval ini. X sama dengan min 135, karena nilai K-nya 0, ini 0, juga tidak memenuhi. Kita coba K sama dengan 1, maka X sama dengan, masuk 1, 180 min 45, 135. 180 min 135 sama dengan 45 derajat. Jadi kita punya dua titik, 45 sama 135. Kita buatkan pada garis bilangan. Inilah dia 45, ini dia 135. Menentukan positif negatif, kita uji sembarang titik, masukin ke turunan pertama ya, ke sini guys, turunan pertamanya. Kita pilih 30 derajat, 60 tambah 180, 60 tambah 180, 240. Cos 240 kan negatif, maka ini bernilai negatif, positif, negatif. Kalau di pertidaksamaan tanda lebih kecil, jawabannya kan daerah negatif ya. Jadi jawabannya yang ini nih, daerah negatifnya. Ini dia. Terus pada interval 0 sampai Pi. Tapi 0 ini pakai sama dengan dia. Sama dengan 0 sampai Pi. Pi itu kan 180. Nggak pakai sama dengan dia di Pi. Kalau di sini nggak pakai sama dengan guys ya. Jadi ini nggak pakai sama dengan, ini nggak pakai sama dengan juga nih. Antara sama dengan 0 sampai Pi, kira-kira inilah dia. Oke. Jadi ini dong yang paling banyak diarsir. Sama dengan 0 sampai 45, sama dengan 0 sampai 45, ini D. 135 sampai 180. Ini ada sama dengan, mungkin ini ketinggalan sama dengannya. Oke, jawabannya di dadu. Lanjut ya. Jadi di sini ada fx sama dengan sin x min di per 6 untuk x antara 0 sampai 180. Naik pada interval berapa? Kalau tadi turun kan turunannya kecil 0. Kalau naik kan turunannya besar 0. Tapi mencari titiknya apa tadi guys? Sama dengan 0 aja dulu ya. Jadi f aksen x sama dengan 0 aja dulu, karena kita mau cari titiknya. Kita turunkanlah ini. Sin x diturunin apa dong? Cos x min pi per 6 sama dengan 0.
Terus ini kita ganti dengan cos. Jadi cos X min pi per 6 sama dengan cos 90 ya. Ini udah bisalah dicoret cosnya. Ingat aturan mencoret cos tadi. Jadi X sama dengan X min ya. X min pi per 6 sama dengan 90, ini 90 plus K kali 360 atau X min pi per 6 sama dengan apa guys? Iya, min 90 plus K kali 360. Ini 30 derajat kita pindahkan. X sama dengan 120 jadi ya. Plus K kali 360. X sama dengan ini pindah min 60 plus K kali 360. Terus kita mau cari X, jadi kita uji K. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan ini 0, 120. Ini 0, X sama dengan min 60. Ini tidak memenuhi pada interval yang ini. K sama dengan 1. Ini 1, berarti X sama dengan tidak memenuhi, sudah kelebihan dia. K sama dengan 1, berarti X sama dengan min 60 sama 360, berarti 300. Jadi ada dua nilai X, 120 sama 300. Kita buatkan di garis bilangan. Ini 120, ini 300. Terus tentukan tanda ya. Kita pilih sembarang titik, misal di sini ada 90, masuk 90 ke turunannya, berarti ke sini. Masuk 90 kurang 30, 60. Cos 60 kan positif. Ini positif, negatif, positif. Lebih besar, ambil daerah positif kan? Inilah yang kita ambil, daerah positif. Ini dia. Sekarang pada interval 0 sampai 360. 0 kira-kira di sini, 360 di sini, antara 0 sampai 360. Berarti kan yang ini dong. Bisa lihat guys, ini paling banyak diarsir. Antara 0 sampai 120, 0 sampai 120. Ini 0 sampai 120, 300 sampai 360, inilah dia. Di sini kan 0 sama 2 pi-nya pakai sama dengan. Ini pakai sama dengan nih, berarti bulatnya penuh. Ini bulatnya kosong ya, karena naik atau turun dia nggak pakai sama dengan. Oke guys, yuk kita terusin. Pertanyaannya di sini garis normal, maka garis normal itu garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Jadi kalau pakai hubungan tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Jadi ditanya ini persamaan garis. Artinya kita akan masuk rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Harus punya titik sama punya gradien. Di sini katanya titiknya adalah X-nya adalah pi per 4. Jadi pada saat X sama dengan pi per 4, maka Y-nya berapa? Masukin aja pi per 4 ke dalam ini, ke dalam fungsi. Jadi 1 per sekan itu kan cos ya, 1 per cos 45 derajat. 1/2 akar 2, 1 per 1/2 akar 2. Dialjabarin kan jadi akar 2. Jadi titiknya adalah pi per 4, akar 2. Inilah pengganti X1 Y1. Sekarang kita cari pengganti M. Jadi M itu kan turunan kurva. Kita turunkan sekan.
Apa dong sekan? Iya, sekan X kali tan X turunannya. Terus gradien di titik ini, jadi X-nya kita ganti pi per 4. Kita ganti pi per 4 sekan 45 derajat. Sekan 45 derajat tadi kan akar 2 ya. Akar 2 kali 1. Terus kan diminta garis normal, berarti garis yang tegak lurus dengan gradien garis singgung. Jadi M1 kali M2, misalkan namanya ini akar 2 kan min 1, M1 kali M2 min 1. Jadi M1 nya M yang akan kita pakai min 1 per akar 2. Min 1 per akar 2 berarti kan min 1/2 akar 2 ya. Ini gradiennya guys, ini titiknya. Jadi kita udah bisa masuk rumus. Ada titik pengganti X1 Y1, ada gradien penggantinya min 1/2 akar 2. Oke, kita gantikan saja. Jadilah dia Y min Y1 kan akar 2, ini akar 2, M min setengah akar 2, X min X1 kan pi per 4. Oke, sampai di sini sebenarnya sudah selesai, tinggal kita arahkan ke pilihan. Jadi kita aljabarkanlah dia, Y min akar 2 sama dengan masuk min 1/2 akar 2X masuk plus 1/8 akar 2pi. Ini kan pindah ya, pindah jadi plus akar 2. Nah, di sini diminta per 8 semua. Per 8 berarti ini kita bisa kali sama 4/4 supaya per 8. Ini kita kali sama 8 per 8. Terus dari sini coba kita keluarkan guys. Coba kita keluarkan yang sama. Ada 1/8, 1/8, 1/8. Keluarlah 1/8. Terus ada akar 2, akar 2, akar 2, keluarlah akar 2. Keluar 1/8, keluar akar 2, sisanya kan min 4X ya. Min 4X. 1/8 sama akar 2, keluar sisanya kan pi. Plus pi. Keluar sisanya kan plus 8. Oke, mana jawaban yang seperti ini guys? Jawabannya adalah dadu. Terus yuk, ada katanya fungsi f sama dengan min 2 cos 2x min 30. Pada interval ini titik minimumnya sama dengan berapa? Jadi coba lihat soalnya guys. Soalnya itu fx sama dengan min 2 cos 2x min 30. Katanya di sini minimum. Maka minimum maksimum kan tergantung si cos. Mungkin nilainya ini 1, paling rendah nilainya kan min 1. Oke? Sekarang supaya ini bernilai minimum, berarti kan si cosnya harus kita pilih 1. Jadi nilainya min 2. Min 2 kali 1. Jadi pilih yang ini ya. Pilihnya yang 1. Supaya nilainya ini semua jadi min 2. Oke? Jadi jika kita pilih 1, maka f x sama dengan min 2 kali 1 sama dengan min 2. Nah, ini fx itu sama dengan y. Sama dengan y. Jadi x-nya min 2 semua nih, y-nya min 2 semua nih y-nya. Untuk dapatin x-nya, jadi kita buat persamaan trigonometrinya. Berarti nilai cos x
nilai cos 2x min 30 kan sama dengan 1. Jadi kan cos 2x min 30 sama dengan cos berapa dong yang 1? Cos 0 ya, kita pilih. Coretlah cosnya. 2x min 30 sama dengan 0 plus k kali 360, atau 2x min 30 sama dengan min 0 plus k kali 360. Ini sama ya, ini 0 dengan min 0 kan sama. Jadi kita kerjainnya satu aja. Satu aja, jadi 2x sama dengan pindahkan jadi 30 plus k kali 360 bagi 2 semua. 30 bagi 2 kan 15 plus k kali 360. Sudah guys. Ini kan kalau diujikannya 0, k sama dengan 0 kan x-nya 15. Jadi ditanya adalah titik x, y. Berarti x-nya 15 derajat, y-nya tadi min 2. Jawabnya D. Oke guys, ini ada soal selanjutnya. Kita punya persamaan. Persamaannya adalah fx sama dengan min 2 cos 2x min 30. Terus titik minimumnya pada interval ini. Minimumnya guys. Jadi sama seperti soal sebelumnya. Bisa lihat fungsi ini. Fungsi ini minimum atau maksimum itu tergantung si cos. Mungkin nilainya 1, mungkin min 1. Supaya minimum kita pilih berapa? 1 atau min 1? Iya, kita pilihnya 1 ya. Kita pilihnya 1. Kan jadi nilainya min 2 kali 1. Jadi min 2 nilainya. Terus jadi nilai fx-nya sama dengan min 2 cos 2x min 30 ini bernilai 1. Jadi sama dengan min 2. Fx itu artinya y. Jadi y-nya min 2. Ini kebetulan y-nya min 2 semua nih. Itu langkah pertama. Langkah selanjutnya, jadikan dia minimum kalau cos-nya ini bernilai 1. Kita mau cari x-nya. Cos 2x min 30 nilainya 1. Cos 2x min 30, cos berapa yang bernilai 1? Cos 0 ya. Itu kita coret cosnya. Aturan mencoret cos tadi. 2x min 30 sama dengan 0 plus k kali 360, atau 2x min 30 sama dengan min 0 plus k kali 360. Ini kelihatan sama guys, ada min 0, ada 0, sama aja. Jadi kita kerjainnya satu aja ya. Jadi 2x sama dengan 30-nya pindah plus k kali 360 bagi 2 semua, 15 k kali 180. Oke guys, tinggal kita uji k-nya. Jika k sama dengan 0, jadilah x sama dengan 15 ya. Kalau k-nya 1 udah kelebihan dia. Ini sudah selesai guys. Kan ditanya titik. Titik itu kan x, y. Berarti x-nya 15 derajat, y-nya min 2. Jawabnya apa dong? Iya, jawabannya D. Ini ada soal begini guys. Batas nilai x yang membuat kurva fungsi fx sama dengan sin 2x pada interval ini cekung ke atas. Cekung ke atas
berarti turunkan 2 kali lebih besar dari 0 ya. Ini nggak pakai sama dengan dia. Maka coba kita turunkan sekali. Apa dong turunannya? Sin 2x berarti 2 cos 2x. Turunkan 2 kali, y aksen sama dengan 0 aja dulu karena kita mau cari titik. Turunkan 2 cos 2x berarti min 4 sin 2x sama dengan 0 ya. Nanti guys, kalau mau tahu positif negatifnya, kita masuk ke sini. Kalau mau tahu positif atau negatifnya, masuk ke sini. Terus kita mau cari x, maka ini kita ganti nilainya dengan sin. Tapi min 4-nya kita bagi dulu semua sama min 4 biar habis ini min 4. Jadi sin 2x sama dengan 0. Terus sin 2x sama dengan sin berapa yang 0? Iya, sin 0 boleh. Sin berapa lagi? Sin 180 boleh. Sin berapa lagi? 360 boleh ya kan? Maka dari sini, di sini kan 2 kali berapa yang 0? Berarti nilainya boleh 0. 2 kali berapa yang 180? 90. 2 kali berapa yang 360? 180. Itulah dia nilai x. Pertanyaannya pada interval 0 sampai pi. 0 sampai pi. Jadi kita buatkan di garis di sini 0, ini pi per 2, ini pi 180 derajat ya. Terus menentukan positif negatif, jadi masuknya ke sini ya guys. Ini masuknya ke sini, jangan ke sini nih. Ini kan karena sudah kita bagi min 4 dia tadi. Kita masuk 30 derajat, 2 kali 30 kan 60 derajat. Sin 60 positif ketemu min. Berarti negatif. Positif, negatif, positif. Oke. Terus kita kan disuruh cari yang positif. Cekung ke atas yang positif. Jadi yang positif yang mana dong? Di sini dia yang positif kan yang ini ya. Ini pada interval 0 sampai pi. Interval 0 sampai pi 90 sampai 180. Jawabannya B. Kita terusin guys. Pertanyaannya di sini adalah gradien garis normal. Jadi misalkan ini ada kurva ya. Ini garis singgung. Maka garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Sehingga kita pakai aja hubungan nanti tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti kan M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Jadi yang pertama kita cari dulu gradien garis singgungnya ini. Kita tulis dulu kurvanya. Fx sama dengan 4 sin kuadrat x min 2 sin x. Terus kita turunkanlah dia. Turunannya adalah gradien. Turun berarti 8 sin x. Ini menurunkan pangkat 2. Sekarang kita turunkan sinnya. Cos x itu adalah turunan 4 sin kuadrat x ya. Ini semua turunannya. Terus turun min 2 sin x. Min 2 cos x itu turunannya. Sudah, kan di titik ini berarti x-nya kita ganti pi per 6. Pi per 6 itu 30 derajat. Jadi M sama dengan 8 kali sin 30 setengah cos 30 setengah akar 3 2 kali cos 30 derajat setengah akar 3. Kita aljabarkanlah ini.
Ini jadi 2 akar 3 ya. Kurang, ini jadi 1 akar 3. Sehingga gradiennya adalah akar 3. Nah, ini gradien garis singgungnya guys. Akar 3 itu yang ini. Garis normalnya berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Yang mana M1, yang mana M2 itu terserah kita. Jadi kita ganti aja, ini akar 3 kali M2 sama dengan min 1. Sehingga gradien garis normalnya adalah min 1/4 akar 3. Ini kita rasionalkan sehingga nanti jawabannya D. Oke guys, ada beberapa soal lagi. Kita jawab dulu soal yang ini. Interval X yang membuat grafik fungsi fx sama dengan sin 3x plus 45 cekung ke atas. Cekung ke atas berarti yang kita kerjakan, yang kita cari f double aksen x lebih besar dari 0. Jadi dia nggak pakai sama dengan ya. Maka kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertama dari sini, sin 3x plus 45, apa dong? 3 cos 3x plus 45 ya. Turunan keduanya berarti f double aksen x sama dengan 3 ini kan jadi kali 3 jadi 9. Turunan cos kan negatif. Turunan cos sin 3x tambah 45. Karena kita mau cari titik, ini kita buat sama dengan 0. Tapi nanti yang kita ambil daerah yang positif karena tanda lebih besar. Terus kita bagi semua sama min 9. Sin 3x tambah 45 sama dengan 0. Sedikit lagi, untuk tahu positif negatifnya nanti masuk ke sini ya guys. Cekung ke atas, cekung ke bawah, masuk ke sini, ke turunan kedua. Bukan ke sini juga. Ini kan karena sudah kita bagi min 9 dia. Oke, kita mau coret sin, berarti kita ganti 0 ini dengan sin. Jadilah sin 3x plus 45 sama dengan sin berapakah yang 0? Iya, sin 0 dia. Coret. Sekarang 3x tambah 45 0 k kali 360 atau 3x plus 45 180 min 0 ya. Kita tulis 180 aja. K kali 360. 45 nya kita pindahkan. 3x sama dengan min 45 k kali 360. 3x sama dengan pindah jadi 135 k kali 360. Bagi 3 semua, ini jadi x min 15. Bagi 3 jadi 120. Bagi 3 ini jadi 45 k kali 120. Jadi kita uji K sekarang. K-nya 0, maka X sama dengan min 15. 0 berarti X sama dengan 45. K-nya 1, maka X sama dengan 1. Jadi 105 ya. 1 X sama dengan 165 ya. 165 masih memenuhi? Oh tidak guys, di sini sampai 120 doang. Berarti ini tidak, ini juga tidak. Jadi kita buat garis bilangan untuk 45 dan 105 saja. Ini 45, ini 105. Sekarang tentukan positif negatifnya. Kita uji titik sembarang. Kita pilih 30 derajat. Masuk 30 derajat ke sini. 90
tambah 45, 135, sin 135 kan positif. Kali negatif. Jadi negatif. Negatif, positif, negatif. Lebih besar, ambil daerah positif. Daerah positif inilah dia. Jadi ini jawabannya yang paling banyak diarsir kalau kita iriskan antara 0 sampai 120. Jadi jawabannya antara 45 sampai 105. Nah, di sini harusnya nggak pakai sama dengan, guys. Ya. Jawabannya D lagi. Oke. Pertanyaan ini sekarang adalah gradien garis singgung kurva. Gradien berarti turunan kurva ya. Itu bentuknya terlalu repot. Bisa kita sederhanakan dulu. Maka bisa dibuat fx sama dengan kosekan itu kan 1 per sin x. Bagi sin x. Bagi sin x kan kali 1 per sin x juga. Maka 1 per sin kuadrat. Sin kuadrat itu kan kosekan kuadrat x ya. Ini dia. Jadi lebih sederhana. Sekarang gradien itu adalah turunannya. Kita turunin, guys. Turun pangkat 2 kosekan x. Ini hanya menurunkan pangkat 2 ya. Terus turunkan kosekan. Turunkan kosekan min kosekan x kotangen x. Ini dia menurunkan kosekan. Terus turunkan x-nya 1. Inilah turunannya, guys. Terus diminta x-nya segini. Jadi tinggal kita ganti x-nya, dia sudah selesai. Ini tinggal aljabarnya berarti. Maka gradiennya sama dengan 2. Kosekan itu adalah 1 per sin. Sin berapakah ini? Sin 120 ya. Sin 120. Ini min 1. Min 1 per kosekan lagi. Kosekan itu sin 120. Kotangen itu kan cos per sin ya. Cos 120 per sin 120. Tadi sin. Oke. Ini tinggal kita kerjakan. Sin 120 berapa dong? 1/2 akar 3 min 1 per 1/2 akar 3 juga. Ini min berapa dong? Cos 120 min setengah. Ini sin 120 lagi 1/2 akar 3 lagi positif ya. Jadi gradiennya sama dengan di atas 2 1 min 1 min setengah. Kesimpulannya berarti 1 ya. Per ini kalau dikuadratin jadinya 1/8. 1/8 kalau kali 2 ini juga 1/2 itu 1/8. Ini 3 kali 3 akar 3 kali akar 3 kan 3 kali akar 3. Kita naikin, guys. Naikin berarti gradiennya sama dengan 8 per 3 akar 3. Ini kita rasionalkan, nanti jawabannya dadu. Oke, guys, ini ada soal yang nomor 2 terakhir ya. Suatu persegi panjang dibuat daerah setengah lingkaran dengan pusat adalah O, diameter adalah 8, maka luas maksimum persegi panjang tersebut. Jadi dari sini kalau ini kita misalkan panjangnya adalah P, berarti kan yang ini P juga ya. P juga nih. Terus kalau ini adalah L, berarti kan yang ini L juga nih nanti nih. Jadi ini tadi kita misalkan P, ini kita misalkan L. Nah, ini kan jari-jari, guys.
diameternya 8, berarti kan jari-jarinya 4. Sekarang kita coba keluarkan segitiganya. Kita keluarkan segitiganya. Beginilah dia. Oke, ini dia guys. Ini P, ini L, ini 4. Katanya sudutnya di sini theta. Ini theta. Maka kalau kita lihat gambar ini, luasnya apa dong? P sama P. Jadi kan 2P. L kali L. Jadi kan luasnya 2P kali L. Maka pertanyaannya luas maksimum, kita akan turunkan luas. Terus kita buat dulu rumusan luasnya. Kita buat rumusan luasnya. Jadi dari sini kita mau cari pengganti P sama pengganti L. Kan bisa kita tulis dari sini sin theta. Sin theta apa dong? Berarti depan per miring. L per 4 kali silang 4 kali sin theta sama dengan L. Terus bisa juga cos theta sama dengan cos theta kan samping per miring, berarti P per 4 kali silang 4 cos theta adalah P. Jadi guys, P-nya penggantinya adalah 4 cos theta, L-nya 4 sin theta. Kita bisa masuk ke luasnya 2 kali P. P-nya kan 4 cos theta kali L. L-nya 4 sin theta. Terus coba kita pilih ini guys, 2 cos theta sin theta. Jadinya apa tuh? 2 cos theta sin theta. Setuju nggak kalau dibilang sin 2 theta? Setuju ya? Terus 4 kali 4 16. Nah, di sini guys, ini sudah bisa kita turunin karena luas maksimum. Jadi L aksen sama dengan 0. Turunlah dia 16 kali 2 ya. Turunan 2 theta kali 2. Turunan sin kan cos ya. Cos 2 theta sama dengan 0. Turunannya sama dengan 0. Kita bagi semua sama 32. Kita bagi sama 32 berarti cos 2 theta sama dengan 0 ya. Bagi 32. Sekarang cos berapa yang nilainya 0? Cos 90 ya. Ini bisa kita coret. 2 theta sama dengan 90, maka tetanya sama dengan 45. Jadi luas ini akan bernilai maksimum kalau tetanya kita ganti 45. Ganti kemana? Ke sini boleh, ke sini boleh. Karena ini kan luas, ini juga luas. Ke sini aja lebih sederhana. Maka luas sama dengan 16 kali sin 2 kali 45. Berarti kan sin 90. Sin 90 kan 1 ya. Jadi jawabannya 16 E. Ini kita sampai juga ke soal yang terakhir, soal nomor 15. Salah satu titik belok kurva sin 2x plus cos 2x pada interval ini. Titik belok berarti turunkan 2 kali ya. Turunkan 2 kali sama dengan 0. Turun dulu sekali. Ayo. Sin 2x 2 cos 2x. Turun cos 2x min 2 sin 2x. Ini turun sekali lagi. Turun min 4 sin 2x turun min 4 cos 2x sama dengan 0. Ini sama dengan 0, jangan lupa. Terus 4 cos 2x nya pindah jadi min 4 sin 2x sama dengan 4 cos 2x.
Cos 2x nya kita pindah ke sini, jadilah sin 2x per cos 2x sama dengan 4 per min 4, jadilah min 1 ya. Sin 2x per cos 2x itu kan tangen, jadi tangen 2x sama dengan min 1. Tangen berapa dong yang nilainya min 1? Tangen 135 ya. Coretlah tangannya. 2x sama dengan 135, maka x sama dengan 67,5. Ditanya titik belok guys, jadi masukin x nya ke kurvanya, jadi f 67,5 sama dengan sin 2 kali 67,5 itu sin 135 plus cos 2 kali 67,5 jadi cos 135. Nilainya ini berapa dong? 1/2 akar 2 ini min 1/2 akar 2, jadi jawabannya 0. Ini y, ini x, jadi titik itu kan x, y, sehingga jawabannya adalah C. Kita selesai. Itu dia yang bisa dijelaskan untuk soal pas kali ini. Terima kasih telah menonton guys. Thank you.